Hadirin jamaah Riyadhah yang sama-sama saya hormati. Riyadhah artinya olahraga, melatih atau mengolah. Hanya bukan olahraga jasmani yang dimaksud. Sebetulnya riyadhah itu adalah olah jiwa, melatih jiwa, mengolah jiwa. Karena memang kita ini manusia Allah ciptakan dari 5 unsur. Dan kita harus mengetahui kepada diri kita sendiri. Dalam keterangan dikatakan man arofa nafsah arofa robbah. Orang yang tahu kepada dirinya, maka dia bakal tahu kepada Tuhannya. Jadi kenapa selama ini kita gak pernah kenal dengan Tuhan kita, dengan Allah? Mungkin salah satu penyebabnya kita terhadap diri kita saja nggak tahu, nggak kenal. Maka ini penting sebagai jembatan, sebagai syarat untuk kita bisa mengenal Tuhan. Berarti kita harus kenal dulu diri kita sendiri. Jadi manusia itu terdiri dari 5 unsur, paling tidak ini yang kita harus pahami. Pertama, ada unsur jasad atau kita sebut dengan jasmani. Yang kedua, ada nafsu. Yang ketiga, akal. Yang keempat, hati. Dan yang kelima, ruhani. Jadi manusia terdiri dari 5 unsur: jasad, nafsu, akal, hati, dan ruhani. Yang mana 5 unsur ini punya kebutuhan masing-masing. Kalau kebutuhannya tidak dipenuhi, maka kita bisa memahami bersama yang namanya kebutuhan tidak terpenuhi mah nggak bagus apapun. Begitupun dengan 5 unsur manusia tadi. Semuanya punya kebutuhan, kebutuhannya harus terpenuhi. Dan kita kalau ingin memenuhi kebutuhan 5 unsur tadi, harus tahu juga kebutuhannya masing-masing karena beda-beda. Pertama, jasad. Jasmani kita, tubuh kita, badan kita, apa kebutuhannya? Sebetulnya banyak kebutuhannya. Makan, minum, tidur. Kebutuhan biologis, pakaian, banyak. Tetapi secara spesifik, secara khusus, sebetulnya kebutuhan jasmani itu harus cukup. Apa yang dimaksud cukup? Kayak kita pakai baju.
Baju kalau cukup berarti nggak kegedean, nggak kekecilan. Namanya cukup, pas. Ketika jasmani kita minta makan, butuh makan, kita harus tahu kebutuhan makan jasmani. Apa kebutuhan jasmani? Apa kebutuhan makan buat jasmani? Harus cukup. Cukup itu bagaimana? Jangan terlalu lapar, jangan terlalu kenyang. Kadang kesalahan kita makan belum lapar, berhenti terlalu kenyang. Ini kalau salah memenuhi kebutuhan jasad, bahaya. Terlalu lapar bahaya, terlalu kenyang juga bahaya. Jadi penyakit. Maka wajar kita banyak sakit, migrain, emah, pusing, segala macam. Kenapa ini jasad, badan, tubuh sakit melulu? Pasti jawabannya karena kita tidak memenuhi kebutuhannya. Gak pernah cukup kebutuhan jasmani kita. Kadang kurang makan, kadang kelebihan makan. Tidur, kadang kurang tidur, kadang kebanyakan tidur. Gak pernah cukup kita memenuhi kebutuhan jasmani. Maka wajar kalau jasmani kita sakit melulu. Kedua, nafsu. Salah satu unsur manusia disebut dengan nafsu. Nafsu itu baik apa buruk? Baik. Ini kadang kita sudah keburu sentimen. Kalau bicara nafsu itu udah keburu suzon, udah jelek aja. Padahal nafsu itu anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Dan nafsu itu baik, karena Allah gak mungkin memberikan sesuatu yang buruk, gak mungkin. Yakini, pahami, semua pemberian Allah, semua pemberi Tuhan hanya 3. Allah itu selalu mentakdirkan memberikan sesuatu kepada hambanya hanya 3 saja, gak lebih dari 3. Mana yang tidak? Yang 3 mana? 1, Allah selalu mentakdirkan sesuatu itu baik. Ini yakini, pahami sama kita nih, supaya mindset kita, cara berpikir kita nggak salah melulu kepada Allah. Jadi pertama, yakini setiap pemberian Allah, takdir Allah itu pasti baik. Bentuknya apa saja, mau dagang rame, mau dagang sepi, mau badan sehat, mau badan sakit, mau anak nurut, mau anak gak nurut, baik. Yakini itu baik. Mana baiknya sakit, kata kita ya. Dari sisi mana baiknya sakit? Yang ada mah gak enak, orang sakit mah gak bisa tidur, gak bisa makan. Kalau dilihat dari sudut pandang itu jadi jelek. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, ternyata sakit itu mengkiparati dosa. Kan kalau orang sakit sama Allah dicabut beberapa hal. 1, kekuatan tubuhnya dicabut. 2, kenikmatan makannya dicabut. 3, kecerahan wajahnya dicabut. Dan yang terakhir, 4, dosanya dihapus, dicabut. Itu yang terjadi ketika seseorang sakit. Kekuatan tubuhnya hilang, kenikmatan makannya hilang, kecerahan wajahnya hilang, dosanya hilang. Tapi begitu sakitnya selesai, Allah nyuruh ke malaikat, malaikat kembalikan lagi kekuatan tubuhnya, dibalikin lagi kekuatan tubuh kita kalau udah sehat. Malaikat kembalikan lagi kenikmatan makannya, dibalikin lagi, enak lagi kita makan. Kayaknya kalau ada orang makan nafsu banget, doyan banget, nambah mulu, kadang kita ledekin, ini kapan sakitnya? Biasanya orang kalau udah beres sakit makan enak, emang dikembalikan lagi kenikmatan makannya. Kalau lagi sakit kan segala pahit. Yang ketiga, kecerahan wajahnya dikembalikan.
Tapi ketika malaikat mau mengembalikan lagi dosanya, kata Allah apa? Jangan malaikat, dosanya mah udah nggak usah dikembalikan lagi, buang, hapus. Inilah salah satu kebaikan dari sakit. Maka itu jaga mindset, jaga pola pandang kita, menyikapi setiap takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita. 6 dan 9 itu yang membedakan apa? Sudut pandang saja. Kalau ada angka 6 disimpan di atas meja ini, kalau sudut pandangnya dari arah saya, mungkin saya bilang 6. Tapi kalau jamaah yang melihat angka 6 di meja ini, dari sudut pandang jamaah ke saya, pasti itu dibilang angka 9. Padahal angkanya itu juga. Artinya apa? Manusia hidup mah bagaimana pola pandangnya. Sakit kalau kita lihat dari pola pandang gak enak makan, gak enak tidur, memang nyesek. Tapi kalau sakit kita lihat dari pola pandang, ya Allah, terima kasih ya Allah, selama ini saya sehat dibikin maksiat mulu sama saya ya Allah. Dengan sehat yang kau berikan, saya enggak ibadah, saya telat sholat, saya enggak mau ngaji, saya nyakitin orang, banyak dosa dan maksiat yang saya lakukan gara-gara sehat, dan saya tidak pernah bisa taubat ya Allah. Terima kasih, dengan sakit yang ini engkau menjanjikan engkau akan menghapus dosa-dosaku ya Allah. Akhirnya penyakit menjadi kebaikan dari diri kita kalau kita lihat dari sudut pandang ternyata sakit itu menghilangkan dosa. Jadi kembali pahami, yakini bahwa pemberian Allah itu hanya 3. 1, baik, pasti baik, apapun bentuk takdirnya. Yang kedua, kalau tidak baik pasti lebih baik. Takdir Allah pasti begitu. Kalau Allah nggak ngasih yang baik, pasti lebih baik. Ngedoanya mah pengen mobil, tapi nggak dikasih mobilnya sama Allah. Yakini, berarti Allah bakal ngasih yang lebih baik. Pacaran mah ngincernya si dia, karena kata kita dia yang bakal membahagiakan kehidupan kita, mendampingi kita, setia kepada kita, kata kita. Tapi ternyata ketika semuanya sudah diurus, sudah mendekati hari H, udah dipesan, udah tinggal ijab kabul akad nikah, tiba-tiba pihak keluarga wanita membatalkan pernikahan kita. Pahit, nyesek. Tapi kalau kita meyakini, oh Allah mau memberikan yang lebih baik, dan itu pasti terjadi. Begitu kita diganti dengan wanita lain, 10 tahun kemudian kita baru sadar, kalau dulu saya nikah sama dia, oh ternyata dia mau udah cerai sama lakinya, oh ternyata malah dia selingkuh dari lakinya. Untung dulu saya nggak jadi nikah sama dia dan dia membatalkan tunangan saya. Alhamdulillah ya Allah. Pasti takdir Allah kalau nggak baik pasti lebih baik. Terakhir, ketiga, kalau tidak memberikan yang lebih baik, yang ketiga, apa yang ketiga? Kata Allah, aku pasti memberikan semakin baik. Jadi yang ketiga, kalau nggak dikasih yang lebih baik, pasti dikasih yang semakin baik. Tidak ada lagi pemberian Tuhan selain yang 3 ini. Tidak ada lagi. Yakini semua takdir Allah hanya 3. Kalau tidak baik pasti lebih baik, kalau tidak lebih baik pasti semakin baik. Kembali, termasuk nafsu yang Allah berikan menjadi komponen salah satu manusia. Jangan sentimen kepada nafsu jelek, jangan. Nafsu adalah anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan jika orang tidak dikasih nafsu. Bayangkan
Lihat duren gak pengen, ngelihat mobil bagus gak resep, ngelihat HP iPhone gak suka, cewek cakep gak nafsu, dingin kayak kulkas, gak ada gairah, diam aja, ngumbruk kayak topo. Kalau orang tidak dikasih nafsu. Kenapa hari ini ada yang kerja? Kenapa hari ini ada yang ke kantor? Kenapa hari ini ada yang dagang? Karena dia punya nafsu. Pengen punya duit, pengen punya rumah sendiri, pengen ini, pengen itu. Itu nafsu. Andaikan kita tidak dikasih nafsu, kayaknya ke majelis riadoh pun gak bakal nyampe. Kalau kita nggak dikasih nafsu, nggak nyampe kita ke sini. Nggak pengen riadoh, diajak riadoh juga, jalan aja deh duluan, gua mentar aja. Kalau orang nggak dikasih nafsu, nggak dikasih rasa pengen, adem, dingin, nggak ada gairah dalam hidup. Artinya apa? Nafsu ternyata adalah suatu kenikmatan, anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Hanya ingat, nafsu pun punya kebutuhan. Sebagaimana jasad punya kebutuhan cukup, nafsu pun punya kebutuhan. Apa kebutuhan nafsu? Terkendali. Jadi kebutuhan nafsu mah terkendali, itu yang dibutuhkan nafsu. Nafsu akan teriak, nafsu akan marah apabila nafsu tidak kita kendalikan. Bahayanya apa? Akhirnya banyak orang yang terjebak, yang celaka gara-gara tidak mengendalikan hawa nafsu. Makan seblak tuh enak, nafsu ge pengen makan seblak, tapi kalau nggak dikendalikan nafsunya, gara-gara makan seblak yang asalnya enak, lama-lama jadi ucus buntu. Kenapa? Karena makan seblaknya setiap malam, pedesnya level 10. Berarti ini orang nggak bisa mengendalikan nafsu. Padahal nafsu makan seblak itu harusnya menjadi kenikmatan, tapi gara-gara tidak dikendalikan malah menjadi petaka. Nyari duit bagus buat menafkahi keluarga, tapi kalau jadi lupa waktu, nggak siang, nggak malam, nggak hujan, nggak ada istirahatnya, nggak ada liburnya, lembur terus, akhirnya badan yang habis. Boleh capek-capek kerja ngumpulin duit, habis duitnya cuma dipakai ngasih dokter. Naudzubillah. Gara-gara apa? Gara-gara hidup tidak bisa mengendalikan nafsu. Nafsu tidak dipenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhan nafsu? Dikendalikan. Mungkin sebagai penghantar riado untuk malam ini saya cukupkan. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Masih ada 3 lagi komponen manusia: akal, hati, dan ruhaninya. Mudah-mudahan di bulan yang akan datang nanti kita lanjutkan, dan apa yang saya sampaikan malam ini ada manfaatnya. Amin ya Allah.